Hello Technolovers! Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Kabinet Merah Putih memuat berbagai tokoh dengan latar belakang yang beragam, termasuk beberapa menteri yang memiliki kekayaan luar biasa. Dalam hal ini, para pejabat negara yang kaya ini tidak hanya berasal dari sektor publik, tetapi juga memiliki keterlibatan yang kuat dalam dunia bisnis. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN menunjukkan bahwa beberapa menteri dalam kabinet ini memiliki aset yang sangat besar, yang menunjukkan pengaruh kuat mereka di dunia ekonomi Indonesia loh. Lantas siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. Sakti Wahyu Trenggono yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan adalah salah satu menteri terkaya di Kabinet Prabowo. Berdasarkan laporan LHKPN, total kekayaan Trenggono mencapai sekitar 2,66 triliun rupiah. Kekayaan ini berasal dari berbagai sumber, termasuk kepemilikan aset tanah dan bangunan, surat berharga, serta saham-saham yang dimilikinya di sejumlah perusahaan besar. Trenggono dikenal memiliki latar belakang di dunia bisnis, terutama dalam sektor properti dan investasi, yang mempengaruhi besarnya harta kekayaannya. Kehadirannya dalam kabinet menggambarkan sinergi antara dunia bisnis dan pemerintahan yang diharapkan dapat mendorong sektor kelautan dan perikanan Indonesia ke arah yang lebih maju. Erick Thohir, Menteri BUMN. Erick Thohir yang kini menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN juga tercatat sebagai salah satu menteri terkaya dengan kekayaan sekitar 2,31 triliun rupiah. Sebagai seorang pengusaha sukses, Thohir memiliki berbagai aset bisnis yang tersebar di sejumlah sektor, mulai dari media, olahraga, hingga perusahaan-perusahaan besar lainnya. Sebelum terjun ke dunia politik, Erick Thohir dikenal sebagai pemilik klub sepak bola Inter Milan dan berbagai usaha lainnya yang mendatangkan banyak keuntungan. Keberadaannya di Kabinet Merah Putih dinilai penting, mengingat peran BUMN yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Raffi Ahmad yang baru-baru ini dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden dalam Kabinet Prabowo Gibran, memiliki kekayaan yang sangat besar, yang sebagian besar berasal dari bisnis yang dijalankan di berbagai sektor. Meskipun jumlah pastinya belum tercatat di LHKPN, perkiraan kekayaan Raffi mencapai sekitar 2,9 triliun rupiah. Dengan sebagian besar berasal dari aktivitas endorse di media sosial seperti Instagram yang bisa menghasilkan hingga 1,16 triliun rupiah. Selain itu, Raffi juga memiliki bisnis di berbagai bidang termasuk musik melalui Rans Music, rumah produksi film atau RA Pictures, klub sepak bola Rans Nusantara FC, serta berbagai usaha kuliner, properti, dan bahkan beach club di Bali. Kekayaan Raffi juga didorong oleh kanal YouTube-nya yang sangat populer dengan lebih dari 26 juta subscriber yang dapat menghasilkan pendapatan miliaran rupiah setiap tahun. Sebagai utusan khusus presiden, Raffi akan menerima gaji sekitar 18,6 juta rupiah per bulan yang merupakan besaran setara dengan menteri. Namun gajinya jelas jauh lebih kecil dibandingkan dengan total kekayaan yang dia miliki berkat kesuksesan bisnisnya yang beragam. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga merupakan salah satu menteri terkaya dalam kabinet ini dengan kekayaan sekitar 1,2 triliun rupiah. Amran memiliki berbagai aset terutama dalam bentuk tanah dan bangunan yang menjadi bagian dari kekayaannya. Sebelum menjabat sebagai menteri, Amran sudah dikenal luas di dunia usaha, khususnya dalam sektor pertanian dan perkebunan. Keberhasilannya mengelola usaha keluarga dan perusahaannya sendiri memberikan kontribusi signifikan terhadap kekayaan pribadinya. Sebagai Menteri Pertanian, Amran diharapkan dapat mendorong sektor pertanian Indonesia agar lebih maju dan berkelanjutan. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. Budi Gunadi Sadikin yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan tercatat memiliki total kekayaan sekitar 200 miliar rupiah berdasarkan laporan LHKPN. Sebagai seorang profesional dengan latar belakang di bidang keuangan dan kesehatan, Sadikin membawa pengalaman luas dalam dunia bisnis dan pelayanan kesehatan. Kekayaan yang dimilikinya berasal dari berbagai aset termasuk properti dan surat berharga. Sebagai menteri, Sadikin dituntut untuk melakukan berbagai reformasi di sektor kesehatan, termasuk peningkatan pelayanan kesehatan dan pengelolaan anggaran yang lebih efisien. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan.
Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memegang peranan penting dalam mengelola perekonomian Indonesia. Meskipun kekayaannya tidak sebesar beberapa menteri lainnya, Sri Mulyani tetap merupakan salah satu tokoh penting dalam kabinet dengan kekayaan sekitar 79 miliar rupiah. Kekayaan ini berasal dari berbagai aset dan penghasilannya sebagai profesional di bidang ekonomi. Baik di Indonesia maupun internasional, sebelum menjabat di Kabinet Indonesia, Sri Mulyani pernah bekerja di Bank Dunia, yang memberinya pengalaman global dalam manajemen ekonomi dan kebijakan fiskal. Rosan Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi. Berdasarkan laporan pertanggal 10 Juni 2024, Rosan Perkasa Ruslani mempunyai harta kekayaan sebesar 860,7 miliar rupiah. Ia mempunyai 26 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Sumbawa, Manggarai, Lombok Barat, Denpasar, Kelungkung, Badung, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara senilai 511 miliar rupiah. Rosan yang ditunjuk menjadi Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Penanaman Modal juga melaporkan kepemilikan mobil Toyota Alphard, mobil Lexus, motor Piaggio, dan mobil VW senilai 3,1 miliar rupiah. Ia mempunyai harta bergerak lainnya sejumlah 18,1 miliar rupiah, surat berharga 17,8 miliar rupiah, kas dan setara kas 61,6 miliar rupiah, serta harta lainnya sejumlah 248,8 miliar rupiah. Airlangga Hartarto, Menteri Bidang Perekonomian. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kekayaan senilai 411,6 miliar rupiah ke KPK pada 26 Maret 2024. Ia mempunyai 7 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Gianyar, Australia, dan Manado senilai 107,8 miliar rupiah. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini mempunyai 5 unit mobil dengan harga keseluruhan 2,8 miliar rupiah. Airlangga juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai 873.500.000 rupiah, surat berharga 56,4 miliar rupiah, kas dan setara kas 305,8 miliar rupiah, harta lainnya 16,6 miliar rupiah, dan utang 78,9 miliar rupiah. Bahlil Lahadalia, Menteri SDM. Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM melaporkan harta kekayaan senilai 310,4 miliar rupiah ke KPK pada 1 April 2024. Bahlil mempunyai 18 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jayapura, Gianyar, Jakarta Selatan, dan Sragen senilai 261,6 miliar rupiah. Ketua Umum Partai Golkar ini mempunyai mobil Toyota Harrier tahun 2007 dan mobil Honda CR-V tahun 2010 seharga Rp98.400.000. Bahlil turut melaporkan kepemilikan surat berharga senilai 1,6 miliar rupiah serta kas dan setara kas sebesar 17 miliar rupiah. Tren kekayaan Menteri Kabinet Prabowo. Kekayaan yang dimiliki oleh menteri-menteri dalam Kabinet Merah Putih menunjukkan adanya hubungan yang erat antara sektor publik dan sektor bisnis. Banyak dari mereka yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha sukses sebelum terjun ke dunia politik. Hal ini mungkin mencerminkan pendekatan baru yang ingin diterapkan oleh Presiden Prabowo, yaitu memanfaatkan pengalaman dan jaringan bisnis para menterinya untuk memperkuat perekonomian negara. Namun, meskipun kekayaan para menteri ini menunjukkan kesuksesan pribadi mereka, penting untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi. Laporan LHKPN menjadi alat yang penting dalam memastikan akuntabilitas dan menghindari potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan kekayaan mereka. Nah, itulah tadi ulasan mengenai harta kekayaan para pejabat dan menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Gimana menurut kalian? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.